ayat 8 dan sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Alam naj'allah, tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia ainaini, dua mata. Kita diberi mata dua oleh Allah, karena memang ketika melihat kita membutuhkan fokus yang tepat, maka Allah memberi kita kiri dan kanan dengan posisi yang serasi, yang seimbang, supaya nanti bisa antara lain fokus di tengah-tengah persis, karena ada dari arah kiri dan arah kanan. Walisan wa syafatain, dan Allah menciptakan lisan, lidah, dan dua bibir. Dua mata, lisan, dan bibir itu sangat penting untuk kehidupan kita. Mata kita pakai untuk mempelajari, bukan hanya mempelajari apa saja yang bisa kita konsumsi, kita makan, kita minum, mana yang berbahaya dan tidak berbahaya, tapi juga kita diharapkan dengan mata kita bisa melihat kebesaran Allah. Kalau melihat kebesaran Allah, tidak mungkin kita melihat zatnya Allah atau substansinya Allah, karena zatnya Allah itu tidak ada duanya, maka tidak mungkin kita bisa melihatnya. Yang bisa kita lihat adalah jejak atau bekas. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah Allah itu ada atau tidak mungkin kita bisa melihat Allah, wujudnya Allah itu, tapi kita bisa melihat jejaknya. Misalnya kalau perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat di karpet ini ada jejak kaki kucing misalnya, atau jejak kaki kambing, maka kita mengambil kesimpulan bahwa pasti tadi ada kucing atau kambing yang lewat di atas karpet ini. Kita meyakini itu karena tidak mungkin ada jejak tetapi tidak ada yang membuat jejak itu. Oleh karena itu, apapun yang kita lihat di alam raya ini itu adalah hasil ciptaan Allah. Kita bisa melihat itu dengan mata, tapi harus dipikirkan dengan akal. Jadi kita diajari oleh Allah untuk melihat dan mengamati, kemudian mengambil pelajaran. Kalau kita makin pintar, makin cerdas, maka ketika kita melihat benda, kita tidak melihat hanya wujud benda itu saja, tapi kita mesti melihat karakter benda itu. Ada benda yang karakternya itu mesti jatuh ke bawah, tapi ada benda yang karakternya naik ke atas. Ada benda yang mudah dibentuk, ada yang tidak mungkin dibentuk karena erat atau tidaknya kaitan antara molekul satu dengan yang lain. Itu semua diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, kita melihat benda sekaligus karakternya. Karakter itu akan menunjukkan betapa Allah sayang kepada kita. Misalnya kita melihat karakter gas. Gas itu ringan. Karena ringan maka dia mempunyai kecenderungan naik ke atas. Kalau Allah akan memberi minum kepada kita,
Allah mengubah air menjadi gas, diuapkan, naik menjadi awan, terus diturunkan menjadi air lagi yang sudah tidak asin. Dengan melihat itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Kita semua butuh air. Wa kulla insanin wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua yang hidup diciptakan oleh Allah dari air. Karena manusia dibuat dari air, maka manusia membutuhkan konsumsi air. Air itu adanya di laut dan asin. Kita membutuhkan konsumsi yang tidak asin. Allah membuat mekanisme semacam itu, maka benda apapun yang kita lihat itu adalah tanda kebesaran Allah, dan itu harus menambah keimanan kita. Kalau kita melihat bahwa benda-benda itu semuanya bermanfaat untuk kita, maka kita mesti bersyukur. Sangat disayangkan kalau kita diberi mata, diberi akal, tapi tidak bisa bersyukur karena kita tidak bisa menangkap kasih sayang Allah di dalam benda itu. Allah juga menyebut, Allah telah menciptakan manusia itu disertai dengan lisan, disertai bibirnya. Lisan itu penting. Lisan dan bibir atau mulut itu penting bukan hanya untuk makan dan minum, tapi untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran itu bisa kita pakai untuk mempelajari kekuasaan Allah, ya, untuk mempelajari kebesaran dan kekuasaan Allah serta kasih sayang Allah. Dari mana? Kita menggunakan mulut untuk bertanya. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur telah diberi mulut oleh Allah. Kalau kita belajar misalnya mengkaji Al-Quran, kalau kita ingin lebih banyak mendapatkan ilmu, maka kita mesti rajin bertanya, ya. Tapi seringkali orang malas bertanya, mungkin karena takut salah atau takut dianggap begitu saja kok ditanyain begitu. Padahal bertanya itu penting. Kemudian mata, mulut, dan yang tidak disebut di sini ada pendengaran, ada akal. Itu penting bagi kita sebagai sarana untuk menangkap pengarahan dari Allah. Pengarahan itu dalam Al-Quran disebut hidayah atau huda. Hidayah itu bermacam-macam bentuknya. Ada kalanya pengarahan, misalnya pengarahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mau ke toilet, maka keluarlah ke depan situ, kemudian turun, lalu belok kanan. Nah, itu pengarahan. Al-Quran itu memberi kita pengarahan. Rasulullah SAW juga memberikan pengarahan. Setelah mendapatkan pengarahan, ada orang yang mau memanfaatkan pengarahan itu dan ada yang tidak. Orang yang mau memanfaatkan pengarahan itu, dia juga mendapatkan hidayah. Hidayah yang level berikutnya, yaitu merasa kecocokan dengan pengarahan yang diberikan oleh Allah. Pengarahan itu yang diberikan oleh Allah ada alternatif. Misalnya kalau saya gambarkan dengan tangan saya, ada pengarahan yang menunjukkan ke kanan, ada pengarahan yang menunjukkan ke kiri. Kanan itu hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sedangkan kiri perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan kita diberi akal oleh Allah supaya mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan itu mesti ada konsekuensinya, ada akibatnya.
Kita diberikan contoh dalam kehidupan ini setiap hari. Misalnya kita berteriak saja, ada salah satu orang berteriak, yang lain akan bereaksi, akan melihat siapa itu, dan mungkin mengusir keluar. Artinya satu kejadian itu pasti akan direspon oleh makhluk yang lain, atau kejadian satu akan diikuti dengan kejadian yang lain. Semua yang ada di dunia itu begitu, ya. Yang kadang-kadang orang menyebutnya kita tidak hidup di alam yang vakum. Kita itu hidup di dunia ini saling mempengaruhi, ya. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi itu macam-macam. Antara lain, kalau puasa begini malam-malam kan tidurnya kurang, lalu terus ngantuk. Kalau sebelah kita ngantuk, kita ketularan ngantuk. Itu hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, Allah memberitahu kepada kita mesti memilih salah satu dari dua jalan. An-najd itu artinya tempat yang tinggi. Kalau Allah menyebut wahadainahun najdain, aku beritahukan kepadanya tentang dua jalan yang tinggi. Kalau kita menuju ke tempat yang tinggi berarti jalannya naik. Jadi ada dua jalan yang naik. Kalau tadi saya gambarkan jalan ke kanan itu naik, jalan ke kiri juga naik. Jalan yang kanan itu jalan yang baik, kiri yang buruk. Kita mau memilih ke kanan, ya naik itu kiasan. Artinya kita mesti melakukan effort, melakukan usaha. Kalau kita mau naik ke kanan, kita harus melakukan usaha. Melakukan ke kiri harus melakukan usaha. Pilih. Ada dua jalan ini yang masing-masing harus ditempuh dengan usaha keras. Contoh yang gampang, kita mau mencari uang yang halal, kita harus bekerja. Bekerja itu usaha dengan tenaga dan pikiran, ibaratnya itu naik. Ada orang ingin mencari harta yang haram. Yang haram pun harus membutuhkan usaha. Jadi mau yang halal, kita berdagang, membeli barang, kemudian kita jual kembali, atau membeli barang kita olah, kemudian kita jual. Untuk menjualnya mungkin kita perlu keliling dan sebagainya. Kalau tidak mau keliling, kita harus mempersiapkan toko. Itu ada effort, ada usaha. Apa mencuri itu tidak membutuhkan usaha? Orang mencuri kalau yang sederhana itu copet. Untuk mencopet itu harus mencari kelengahan orang. Dan harus siap kalau misalnya yang dicopet itu terangkas dan ada orang lain yang melihat, copet itu bisa digebukin. Maka dia mesti berusaha jangan sampai ketahuan. Dan sekarang ini modelnya copet itu tidak sendirian, rame-rame, sehingga kalau dia itu ketangkap, maka yang lain itu melakukan usaha-usaha lain. Begitu pula orang yang mau korupsi itu tidak gampang. Karena tidak gampang, maka korupsi itu harus kerjasama. Mencari kerjasama itu juga tidak gampang, karena ada orang yang mau diajak korupsi, ada yang tidak mau. Dan kalau yang tidak mau itu kemungkinan akan membocorkan usaha itu. Jadi mau mencari harta yang halal itu juga harus berusaha keras. Mau mencari harta yang haram juga bekerja keras. Pilih. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih. Karena kita diberi indera dan diberi akal, sehingga kita bisa memilih
Maka kalau kita mau memilih yang baik, itu tak artinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya. Bersyukur itu antara lain memanfaatkan pemberian Allah sebagaimana direncanakan atau didesain oleh Allah. Kita diberi mata supaya kita bisa melihat dan mencari makanan yang cocok untuk kita. Bukan hanya itu, tapi supaya kita bisa mempelajari ciptaan-ciptaan Allah sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita. Nah, kalau kita memanfaatkan mata kita untuk hal seperti itu, berarti kita bersyukur. Tapi kalau ada orang menyalahgunakan matanya justru untuk melihat yang maksiat, untuk melihat pornografi, untuk melihat hal-hal yang dilarang, maka itu berarti dia menyalahgunakan pemberian Allah, dan itu namanya tidak bersyukur. Bersyukur itu berarti memperkuat imannya. Orang yang tidak bersyukur itu berarti mengingkari kenikmatan dari Allah, maka kebalikan dari syukur adalah kufur. Itu pendahuluan untuk saya melanjutkan ayat-ayat yang relevan dengan ayat itu tadi, yang menguatkan itu. Kita baca di surat Al-Mu'minun, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Al-afidah itu jamak dari fuad. Fuad itu kadang-kadang diartikan hati, tapi karena fuad itu berfungsi untuk berpikir, maka orang suka menyebut akal. Dan afidah itu tidak hanya berpikir secara logis, tapi juga berpikir secara emosi. Oleh karena itu afidah juga kadang-kadang disebut hati nurani. Jadi kita dilengkapi oleh Allah dengan indera plus akal. Kalau kita pelajari, indera kita itu hanya menangkap benda yang kita lihat atau kita dengar. Terus misalnya kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu informasinya kita teruskan ke otak kita melalui sensorik nerve, saraf sensorik, sampai ke otak kita, kemudian di otak kita diolah, dipikir. Setelah dipikir ada kesimpulan, kesimpulan itu diteruskan ke hati atau ke jantung yang kemudian bereaksi. Maka afidah itu bisa berarti sistem berpikir. Sudah diberi kelengkapan yang semacam itu, yang lebih daripada makhluk yang lain. Binatang tidak diberi afidah, malaikat tidak diberi nafsu. Kita diberi bermacam-macam fasilitas, tapi qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit kalian bersyukur. Qalilan, sedikit. Ketika ditambah dengan ma, maka artinya betapa sedikit, sangat sedikit. Yang sedikit apanya? Bisa berarti yang sedikit itu orangnya sedikit yang bersyukur, tapi bisa juga berarti di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang kita syukuri hanya sedikit. Kita diberi badan kita. Kenikmatan yang ada dalam badan kita itu banyak sekali, bukan hanya ribuan, mungkin jutaan, tetapi yang kita syukuri sedikit. Dan kadang-kadang kita bersyukurnya borongan. Alhamdulillah saya sehat. Ya, padahal sehat itu kan mata saya sehat, telinga saya sehat, kulit saya sehat. Nah, tapi kita bersyukurnya borongan. Kalau detailnya, alhamdulillah darahku normal, ya, kimiawi yang dibutuhkan oleh darahku cukup. Alhamdulillah darahku bisa menyerap oksigen dengan baik dan sebagainya. Itu
Padahal yang menyerap itu kan sel-sel kecil. Kalau itu jumlahnya miliaran, kita mestinya bersyukur miliaran kali. Tapi kita bersyukurnya sedikit sekali. Ya. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah bahwa kita itu bersyukurnya sedikit, tetapi Allah mengampuni kita. Kemudian kita diberi mulut. Tadi saya sebutkan mulut itu penting untuk bertanya. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Bertanya itu yang gampang adalah ada orang yang lebih mengetahui, lebih berilmu, lalu kita bertanya karena dia yang mengolah. Tapi bertanya bisa juga dalam bentuk membaca tulisan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya dalam posisi bertanya, bagaimana aku cara hidup yang baik. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita dapat jawaban. Oh, untuk hidup yang baik itu mesti caranya begini. Ya. Jadi kita mesti rajin bertanya. Orang yang tidak suka bertanya, biasanya ilmunya nggak tambah-tambah. Kalau kita kepingin cepat tambah ilmunya, caranya munculkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti Allah akan menjawab. Ya. Nah, yang paling gampang adalah bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kalian kepada orang yang ahli mengingat. Ahla dzikr, al-dzikr itu ingat. Ahla dzikri berarti orang yang ahli mengingat. Orang yang alim biasanya belajar kemudian diingat. Belajar diingat. Kemudian karena yang diingat itu banyak, yang disimpan di memori itu banyak, maka kalau kita ingin tahu, tanya kepada orang itu nanti memanggil memorinya untuk memberikan jawaban. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Banyak orang yang tidak tahu tetapi tidak mau bertanya. Namun kita perlu hati-hati ketika kita bertanya kepada orang yang kita anggap berilmu, karena tidak semua orang berilmu itu melaksanakan ilmunya dengan baik. Tidak semua menerapkan ilmunya dengan baik. Banyak orang yang alim, pintar membaca Quran dan bahkan pintar menafsirkannya. Al-Quran itu melarang mencuri, tapi orang itu korupsi. Nah, itu berarti dia berilmu tetapi ilmunya tidak dipakai. Oleh karena itu kalau kita mau bertanya kepada seorang yang kita anggap alim itu artinya yang berilmu, kita lihat dia itu berbicara, menyampaikan apa yang dia ketahui atau menyampaikan apa yang dia lakukan. Banyak orang yang karena pinternya dia rajin belajar, kemudian dia bisa menguraikan macam-macam ya dari pengetahuannya, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan ilmunya itu berarti dia berbicara sesuai dengan apa yang diketahui. Kita cari orang alim yang dia berilmu dan dia memakai ilmunya itu untuk kehidupan sehari-hari. Kita lihat akhlaknya, di akhlaknya itu layak ditiru atau tidak. Dan sekarang ini banyak sekali, terutama ulama-ulama yang orientasinya jabatan atau orientasinya itu uang, maka mereka seringkali mengorbankan keilmuannya. Saya lanjutkan. Tentu orang yang berilmu dan tidak, orang yang mau menggunakan pikirannya dan tidak, itu berbeda. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan, apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat?
Ketika Allah mengatakan orang yang buta di sini bukan buta tidak bisa melihat dengan mata, tapi tidak bisa menangkap pesan dari apa yang dia lihat. Tapi Allah menggunakan kata-kata yang mudah kita amati. Coba lihat orang yang buta dan orang yang melek, beda kan? Nah, kita teruskan. Sama enggak orang yang matanya melek melihat contoh kejadian, tapi kejadian itu tidak diambil sebagai pelajaran. Orang yang melihat peristiwa tapi tidak bisa mengambilnya sebagai pelajaran, itu sama dengan buta. Karena apa? Sama-sama tidak ada manfaatnya. Tidak bisa mengambil manfaat kejadian yang diamati. Jadi sama dengan orang buta, sama dengan ini orang yang telinganya bisa mendengar, dinasehati, dia mendengar tapi tidak memakai, nggak gubris, dia bandel. Bandingkan dengan orang yang telinganya tidak bisa mendengar atau yang tuli. Orang tuli kita nasihati berkali-kali, ya nggak ada gunanya, dia tidak mendengar. Orang yang mendengar tapi tidak mau memanfaatkan nasihat, itu hasilnya sama dengan orang tuli. Maka kata-kata tuli, buta itu seringkali dipakai sebagai kiasan oleh Allah. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu bagaikan orang yang buta, tuli dan bisu. La ya'qilun, mereka tidak bisa berpikir atau tidak menggunakan akalnya dengan baik, begitu. Jadi ketika Allah menggunakan kata melihat, itu bisa melihat secara konkret atau secara materi, bisa juga melihat secara keilmuan. Nah, karena kita diberi akal, maka kita tidak boleh berhenti hanya dalam melihat dan mendengar, tapi harus kita pikirkan. Oleh karena itu Allah mempertanyakan, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, tidak memikirkan itu? Di dalam Al-Quran banyak sekali dorongan-dorongan agar kita berpikir. Dan seringkali Allah mengaitkan berpikir dengan surga atau neraka. Orang yang masuk neraka itu biasanya orang yang tidak mau menggunakan pikirannya. Hanya orang yang bisa menggunakan pikirannya yang bisa masuk neraka. Apa mau bisa masuk surga? Misalnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa bertakwa, yang bisa takut kepada Allah hanya, pakai hanya, karena di situ ada innama, hanya orang yang berilmu. Oleh karena itu belajar itu penting supaya kita bisa bertakwa kepada Allah, ya? Jadi yang bisa masuk surga orang yang mau menggunakan akal. Jangan salah paham. Saya pernah mendengar keterangan bahwa beriman itu jangan menggunakan akal. Kalau menggunakan akal itu bisa sesat. Kok begitu? Terus dikasih contoh iblis. Iblis menggunakan akalnya, maka dia menjadi sesat. Akalnya gimana? Dia mengetahui bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Katanya itu menggunakan akal. Memangnya demikian? Kalau kita melihat dari satu sudut pandang, api itu kecenderungannya naik, tanah kecenderungannya turun. Kemuliaan itu adanya di atas atau di bawah? Di atas. Kehinaan adanya di bawah. Lalu iblis menganggap kecenderungan ke atas itu baik, kecenderungan ke bawah itu jelek. Maka dia menganggap ana khairum minhu
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau Allah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan manusia dari tanah liat. Saya pernah diajukan pertanyaan semacam itu. Saya bilang itu salah mengambil kesimpulan. Coba perhatikan di surat Al-Mulk. Orang yang di neraka sa'ir menyesal sekali. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan bahwa seandainya dulu aku mau mendengarkan nasihat, seandainya dulu aku mau menggunakan pikiranku, aw naqilu, atau berpikir dengan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami atau kita tidak akan berada di neraka sa'ir. Jadi neraka itu tempatnya orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Jadi kalau begitu iblis tadi gimana? Oh, dia salah mengambil kesimpulan. Kalau misalnya logikanya seperti itu, ada logika lain. Apakah ada api melenyapkan tanah? Nggak ada. Api membakar tanahnya tetap utuh. Tapi sebaliknya, apakah ada tanah memadamkan api? Gampang. Jadi api itu bisa dipadamkan, bisa dilenyapkan oleh tanah. Tapi tanah tidak bisa dilenyapkan oleh api. Mana lebih baik? Nah, jadi logikanya yang salah. Dan kita tuh suka bisa berpikir dari sudut ini, sudut itu. Makanya orang-orang yang benci kepada Islam itu kadang-kadang mengutip Al-Quran tetapi untuk menjelek-jelekan Islam, ya. Karena logika itu bisa diputar-putar semacam itu. Yang benar apa? Iblis itu menonjolkan hawa nafsu, kesombongannya. Kesombongan itulah yang menyebabkan dia tidak bisa beriman kepada Allah, tidak bisa nurut kepada Allah, dan dia menjadi pembangkang. Dan membangkang itu yang menyebabkan dia dikutuk oleh Allah, ya. Jadi kita mesti memanfaatkan akal kita dengan baik. Nah, cara memanfaatkan dengan baik itu dimulai dari bersyukur. Kita berterima kasih kepada Allah telah diberi kelengkapan yang luar biasa baik, kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti nasihat Luqman Al-Hakim, ya. Al-Hakim itu bukan berarti hakim, ya. Dalam bahasa Indonesia hakim itu bahasa Arabnya bukan hakim tapi al-qadhi, ya. Hakim bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-qadhi. Kalau al-hakim itu dari akar kata hikmah, kebijaksanaan. Jadi al-hakim itu artinya yang bijaksana. Luqman al-hakim, Luqman yang bijaksana. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Telah kami berikan hikmah, kebijaksanaan kepada Luqman. Coba Allah menyebut hikmah atau kebijaksanaan diberikan kepada Luqman. Wujudnya apa? Wujudnya anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi kebijaksanaan seseorang itu berpangkal pada rasa syukur kepada Allah. Kalau orang tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak mungkin dia bisa menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bersyukur pasti rendah hati, karena dia mengakui apa yang dia terima itu, apa dia peroleh itu diterima dari pihak lain. Dia hanya menerima. Tapi orang sombong merasa enggak, ini aku punya aku sendiri, dan ini aku pinter ya pinterku sendiri, bisa sendiri dengan sendirinya. Itu sombong. Maka orang sombong tidak mungkin bersyukur kepada Allah. Orang sombong mesti ungrateful, tidak bisa berterima kasih kepada Allah.
Berterima kasih pada orang lain juga nggak bisa. Orang yang tidak bisa berterima kasih pada orang lain pasti tidak mungkin bisa bijaksana. Nah, oleh karena itu kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah kepada Luqman adalah dimulai dengan bersyukur kepada Allah. Namanya yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang mau berterima kasih, bersyukur, dia sebenarnya bersyukur untuk kepentingan, untuk keuntungan diri sendiri. Man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Orang yang tidak mau bersyukur, dia itu tidak akan mempengaruhi kekayaan Allah. Kemudian oleh karena itu ketika kita bersyukur, kita memilih jalan yang mana dari dua itu yang ditunjukkan oleh Allah, wa hadainahun najdain. Dua jalan itu sama-sama mendakinya. Kita bersyukur juga mendaki, kita tidak bersyukur juga harus mendaki. Kemudian Allah akan memberi insentif kepada orang-orang yang mau bersyukur. Orang yang bersyukur itu perilakunya akan baik. Karena mereka baik, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyebut orang bersyukur itu sebagai al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang bersyukur, lafi na'im, sungguh akan hidup di dalam kenikmatan. Tempat yang banyak kenikmatan adalah surga. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang yang suka menentang Allah atau suka berbuat dosa kepada Allah, tempatnya di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, yang mereka akan masuk ke neraka jahim pada hari pembalasan. Ya, intinya 3 ayat ini adalah pesan agar kita bersyukur kepada Allah telah diberi kelengkapan untuk berpikir. Supaya kita berpikir, kita mesti mempunyai receiver, alat untuk menangkap informasi adalah